Oke, halo halo. Jadi, ini ceritanya cuman cuman video penjelasan bagaimana cara menggunakan, file Excel ini ya. Kalau misalnya iseng banget untuk lihat bagaimana proses membuat gitu ya, behind the scene dari, pembuatan Excel ini, apa yang digunakan, rumusnya apa, mengapa begini, mengapa begitu, ada di video-video sebelumnya. Eee, jadi kalau misalkan nonton kedua video sebelumnya, pasti tahu kalau misalnya gue punya dua Excel file. Ini yang pertama isinya single rate dan fixed and floating rate. Kemudian untuk yang kedua itu adalah file ini. Nah mungkin gue bakal fokus ke file ini saja. Jadi cara memakai file ini adalah misalnya ya, ini harga rumahnya misalnya katakanlah ini benerannya ya, itu 1 miliar. Kemudian DP-nya 30%. Jadi kalau 30%, jadi DP-nya 300 juta dan pinjaman 100 juta, 700 juta. Katakanlah total keseluruhan adalah 20 tahun gitu ya. Ini udah langsung dihitungin, pada total keseluruhan adalah 240 bulan. Di sini asumsinya adalah ada tiga program bank gitu. Program banknya itu berupa 2 fixed rate dan 1 floating. Sebenarnya kalau misalkan dibikin 1 fixed rate, satu kemudian setelahnya floating juga bisa. Jadi kalau misalkan misalnya di sini 20 tahun. Kemudian di sini fixed rate-nya misalnya 3 tahun gitu. Nah, kalau misalkan fixed rate cuma 1, berarti yang di sini diisi 17. Gitu aja. Jadi di sini bakal 0. Gitu. Jadi yang dihitung bakal ini gitu. Tetapi kalau misalkan biasanya kan ada juga beberapa program bank yang dia fixnya itu multiple gitu. Jadi 1 tahun pertama dia pakai ini, kemudian 2 tahun setelahnya pakai ini, dan setelah itu seterusnya itu pakai floating rate. Nah, diisi aja rate-nya berapa. Di sini misalnya 4% gitu ya. Kemudian yang di sini 6%. Berarti saat fix rate yang pertama ini, sisa pinjaman yang dipunya adalah 700 juta rupiah. Angsuran per bulannya adalah 4.241. Memasuki bulan ke-13, itu adalah sisa pinjamannya 676 juta. Nah, dari situ kita pakai tenor bulannya 24 bulan, 2 tahun gitu ya, 2 tahun selanjutnya, dengan bunga per tahunnya 6%. Nah, dapatlah angsuran per bulannya 4.980. Nah, selanjutnya itu adalah floating rate. Floating rate ini ditanyakan saja ke bank berapa floating rate yang ditetapkan kepada nasabah ketika tidak ada di program fixed rate. Nah, biasanya sih antara rentangnya ya antara 10 sampai 14 atau 11 sampai 14 gitu. Nah, ini sih gue ngambil yang maksimalnya aja. Jadi diisi aja, kalau ternyata cuma 10 ya udah 10. Misalkan ternyata dia 11 ya 11 gitu. Kalau misal gue kan di sini 14,6 gitu. Itu aja. Nah, dari sini ketahuan total pembayarannya berapa, total bunganya berapa. Maksudnya apa? Misalnya dengan, mungkin ini gue taruh di atas aja kali ya, biar nggak bingung gitu. Insert cell, shift down. Insert cell, shift down. Insert cell, shift down. Oke. Yang gue kasih di sini aja deh, biar nggak terlalu terpencil di bawah. Nah, gini. Jadi dia itu total pembayarannya gini. Jadi pinjamannya 100 juta. Ketika lo mau membayarnya selama 20 tahun dengan fixed rate sekian, berapa tahun,
maka pembayarannya totalnya lo nyicil nggak pakai ada pelunasan sebagian, nggak pakai ada take over atau segala macam bla bla bla, lo nyicil aja sampai lunas, itu yang dibayar 1.895.000, yang artinya ketika lo bayar 700 juta lo bayar bunga 1.195.000. Nah, tadi bunganya banyak banget tuh yang dibayar selama 20 tahun, banyak banget. Nah, kalau misalnya katakanlah lo mau gue 10 tahun aja deh gitu ya. Nah, berarti yang dibayar cuma 415 juta. Lebih bagus lagi kalau misalkan lebih pendek lagi, berarti yang dibayar bunganya cuma 127 juta. Ya gitu, semakin pendek gitu ya, itu semakin sedikit bunga yang dibayar. Semakin lama lo nyicil, semakin banyak bunga yang dibayar gitu. Dan juga semakin tinggi bunga yang ini udah jelas ya, misalkan semakin tinggi bunga yang dibayar, bunga persennya itu, maka berarti setiap bulannya bunga yang dibayar itu juga semakin besar. Seperti itu. Gitu sih. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Nanti kalau misal gue bisa jawab, gue akan jawab. Oke, gitu aja. Bye.